Cinta itu seperti angin. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Akan selalu ada laki-laki yang baik untuk perempuan yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Juga akan selalu ada perempuan yang baik untuk laki-laki yang selalu berusaha memperbaiki dirinya. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue di sini, Admin Desu. Dan sesuai dengan request kalian, admin akan merangkum light novel yang berjudul Otonari Asobi. Dan video ini adalah rangkuman dari volume 2 chapter pertama. Kita langsung aja masuk ke videonya. Skui. Chapter 1. Gadis kecil berambut perak pergi ke taman kanak-kanak. Oke, di sini admin akan menceritakan sedikit apa yang terjadi di volume 1. Jadi intinya MC kita itu bernama Akihito. Dia bertemu dengan gadis pindahan dari luar negeri yang bernama Charlotte. Dan saat pulang sekolah dia menolong sesosok gadis kecil nih yang bernama Enma, yang rupanya dia adalah adik dari si Charlotte. Dan dari situlah hubungan mereka itu semakin dekat. Dan setelah kejadian dari volume 1, kini Enma semakin nempel dengan Akihito dan menganggap Akihito itu sebagai kakaknya. Charlotte pun ya mau gak mau menemani dan mengiyakan semua permintaan dari Enma. Karena Enma itu mintanya ingin terus bersama dengan si kakak alias Akihito. Jadi dari sini mereka itu sering banget nih makan bersama, dari mulai sarapan dan juga makan malam. Dan saat makan, Enma itu selalu ingin makan di pangkuan Akihito, dan dia itu juga selalu ingin disuapi olehnya. Karena kemarin Charlotte mencium Akihito, jadi mereka sekarang itu agak canggung nih. Ya bagi kalian yang lupa ceritanya, jadi si Charlotte mencium Akihito itu sebagai tanda terima kasih gitu untuk semua yang dia lakukan gitu. Saat Enma tertidur setelah kenyang, Akihito dan Charlotte di sini berbicara dengan bahasa Jepang lagi. Jadi yang lupa lagi nih ya. Jadi ketika ada Enmanya lagi nyala alias bangun, si Akihito dan Charlotte itu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan tidak ada Enma ataupun Enma sedang tidur, mereka berdua berbicara dengan bahasa Jepang. Gitu cuy. Oke, lanjut nih. Mereka berdua di sini itu membahas tentang Enma yang akan masuk ke taman kanak-kanak alias TK. Charlotte di sini itu sedikit khawatir nih, soalnya Enma itu masih belum terbiasa dengan situasi di sini. Tapi di sini Akihito meyakinkan Charlotte kalau semua akan baik-baik saja. Setelah Charlotte dan Enma kembali ke apartemen mereka, Akihito di sini itu berniat untuk belajar kembali, mempersiapkan dirinya untuk ujian besok. Saat dia menoleh ke meja belajarnya, waduh, dia melihat ada 3 onigiri di atas surat gitu. Dan setelah dicek ternyata onigiri itu buatannya si Charlotte. Dan surat itu adalah surat dari Charlotte. Di surat itu Charlotte mengatakan, terima kasih untuk semuanya, jangan berlebihan dan lakukan yang terbaik. Siapa yang gak salting coba gara-gara surat itu ya kan ya. Keesokan paginya, seorang malaikat mengunjungi kamar Akihito. Ya, dia adalah Enma. Enma di sini langsung memeluk Akihito. Charlotte yang melihatnya pun berkata kalau Akihito itu terlihat seperti seorang ayah. Dan setelah mengatakan hal tersebut, malah si Charlotte-nya jadi malu di sini dan memalingkan wajahnya dengan keadaan pipi yang memerah. Nah, pas si Enma itu lapar, gantian Charlotte nih yang bergerak untuk menyiapkan makanan. Jadi bisa kita lihat di sini mereka itu seperti pasutri yang ngurus anak gitu. Pas selesai sarapan, Enma malah tertidur karena kekenyangan. Ya karena dia itu mau masuk TK ya kan ya, dia harus dibangunin nih. Tapi Enma kalau udah tidur, dia itu susah banget nih untuk bangun. Jadi di sini Akihito mencoba membangunkan Enma. Charlotte di sini itu antusias nih melihat bagaimana sih cara Akihito membangunkan Enma yang susah banget untuk bangun. Dan ketika si Charlotte yang bangunin kan dia selalu ngamuk. Jadi apa yang akan Akihito lakukan? Dan di sini Akihito itu menggunakan video kucing di HP-nya. Dia setel lah itu videonya, dia deketin ke Enma, dan alhasil dia berhasil membuat Enmanya itu terbangun gitu tanpa ngamuk-ngamuk. Dan karena takut kesiangan nih ya, mereka pun berangkat nih ke sekolah. Akihito di sini itu berangkat sendiri karena Charlotte itu harus mengantarkan Enma ke TK dulu. Singkat cerita, saat istirahat makan siang di kantin, Akira itu bertanya kepada Akihito, apakah Akihito sedang senang? Soalnya wajahnya itu terlihat mengatakan kalau dia itu sedang senang. Akira di sini itu penasaran nih,
Terus dia bertanya, apa Akihito mendapatkan telepon dari rumahnya? Akihito pun menjawab kalau nggak mungkin dia tuh dapat telepon dari rumah gitu. Itu nggak mungkin. Terus ditanya-tanya lah ini, terus apa yang bikin kamu bahagia bro? Ya Akihito itu juga nggak bisa jawab gitu ya, nggak bisa ngasih tahu gitu. Dia tuh juga bingung nih, apa sih yang bikin gue bahagia gitu. Tapi yang bisa kita simpulkan di sini itu Akihito itu ada problem nih dengan keluarganya. Soalnya dia itu bilang kalau dia itu nggak mungkin nih dapat telepon dari rumah gitu. Jadi ya mungkin ada problem nih dia dengan keluarganya. Nah terus si Akira di sini tuh ngajak Akihito untuk bermain sepak bola lagi. Soalnya kan si Akira ini adalah seorang laki-laki di sekolah yang suka banget jadi pemain sepak bola, dan dia itu juga bisa dibilang sebagai atlet sekolah gitu. Tapi ya ada beberapa kejadian yang bikin dia cedera dan akhirnya vakum. Dan di sini dia tuh ngajak Akihito untuk bermain sepak bola lagi karena dulu itu dia bermain dengan si Akira. Tapi Akihito di sini menolak nih karena masih menyalahkan dirinya. Ya kelihatannya di sini Akihito dulu pernah melakukan kesalahan yang ngebuat Akira itu cedera dan vakum. Jadi dia tuh nggak mau nih main sepak bola lagi. Tapi ya berhubung sekarang di sini Akira udah sembuh total, dia tuh ngajak si Akihito buat main gitu, main lagi. Tapi ya si Akihitonya tuh tetap nih nggak mau main gitu. Dan pada akhirnya di sini Akira kembali membahas tentang Charlotte. Dia tuh penasaran nih, apakah Charlotte itu udah punya pacar ya? Soalnya kalau dilihat-lihat dari wajahnya Charlotte itu, dia sedang menyukai seseorang. Nah, pas Akira di sini itu ingin mengajak semua temannya merayakan pesta penyambutan untuk si Charlotte setelah ujian, Akihito di sini itu bilang kepada si Akira kalau dia itu ingin mengadakan pesta tersebut, lebih baik dia itu tanya dulu ke Charlotte. Dia tuh bisa apa enggak gitu, free apa enggak. Soalnya kan dia juga ngurus adiknya gitu. Nah, pas mereka berdua itu kembali ke kelas mereka itu dikagetkan dengan keadaan kelas yang dimana ada dua anak laki-laki yang saling memegang kerah baju satu sama lain. Ya intinya mereka berdua di sini itu gelut lah, berkelahi gitu. Dan sepertinya itu mereka itu berebut Charlotte tuh ya, memperebutkan Charlotte. Apalah, dan mereka berdua itu adalah kakak kelas bos. Gak baik ini, jadi kakak kelas harus jadi contoh untuk adik kelas. Gak boleh kayak gini. Di sini Charlotte itu ketakutan dan mencoba untuk melerai mereka, tapi ya gak bisa. Dan di sini Akihito langsung menghampiri dua kakak kelas itu yang sedang ribut, lalu memegang kedua tangan mereka. Dengan tatapan yang marah, Akihito bertanya, kalian sedang apa? Kalian mengganggu semua orang di sini. Sebentar lagi istirahat selesai. Kembalilah ke kelas kalian. Dan setelah melihat tatapan marah dari Akihito, kedua kakak kelas ini menjadi ciut itu mentalnya. Dan pada akhirnya keributan itu selesai. Mereka langsung terdiam. Dan di sini karena takut dengan tatapan Akihito, mereka pun akhirnya minta maaf dan pergi. Akira di sini itu menepuk pundak Akihito dan mencoba untuk menenangkannya. Saat mau kembali ke mejanya, Charlotte di sini memanggil Akihito dan mengucapkan terima kasih. Tapi setelah itu dia memalingkan wajahnya dan pergi. Saat di rumah, seperti biasa, Charlotte dan Enma itu pergi ke kamarnya Akihito nih untuk makan gitu ya, untuk makan malam gitu. Dan setelah kenyang, itu Enma seperti biasa tertidur. Kalau udah kenyang, makan tidur gitu. Akihito di sini tuh minta maaf kepada Charlotte karena dia telah menunjukkan wajahnya yang menakutkan dan membuat Charlotte jadi takut gitu, gara-gara melihat sisinya yang menakutkan gitu. Charlotte di sini tuh bilang kalau dia itu tidak takut karena Akihito yang menolongnya, tapi dia tidak bisa memberitahu alasan kenapa dia memalingkan wajahnya. Ya kita udah bisa ambil feelingnya itu, ambil kesimpulan lah kalau kita baca bagian ini. Kenapa si Charlotte itu memalingkan wajahnya? Ya gara-gara dia itu ada perasaan kepada Akihito, jadi dia malu gitu. Tapi si MC belum peka. Oke lah gitu. Lalu di sini mereka itu membahas tentang Enma yang syukurnya mendapat teman di TK-nya gitu, yang bernama Claire gitu. Waduh, namanya juga Inggris juga nih, Claire gitu. Di sini Charlotte itu berterima kasih kepada Akihito karena setelah Enma datang ke Jepang dan bertemu dengan Akihito, Enma di sini yang tadinya pemalu sekarang lambat laun bisa berubah nih dan memulai menyesuaikan dirinya. Meski Charlotte di sini itu sedikit khawatir, tapi dia itu senang nih adiknya punya teman baru di hari pertama dia sekolah. Akihito seperti biasa mengatakan kepada Charlotte kalau dia itu nggak usah khawatir berlebihan kepada adiknya karena semua akan baik-baik saja. Ini semua adalah fase pertumbuhan untuk Enma dan ini itu baik gitu untuk pertumbuhannya. Jadi ya nggak usah khawatir banget gitu.
Ya bisa kita lihat di sini ya, semenjak kejadian volume 1, Charlotte terlihat lebih terbuka kepada Akihito dan kadang-kadang dia tuh sering salah mengucapkan sesuatu dan dia jadi malu sendiri. Jadi ya dia tuh jadi agak salting gitu kalau sama si Akihito gitu. Di sini si Charlotte itu berterima kasih lagi nih karena Akihito telah memperhatikan dirinya dan adiknya dengan baik. Kalau dari kata-katanya ini kayak kata-kata seorang istri gak sih? Ya Akihito di sini itu ya mendengar perkataan tersebut dia langsung salting nih. Ya gimana nggak salting coba? Seorang Charlotte, gadis cantik mengatakan hal seperti itu. Sampai-sampai di sini Akihito berpikir kalau Charlotte itu berlebih-lebihan gitu loh. Karena Enma di sini sudah bisa ditinggal saat sekolah, jadi Akihito itu mengajak Charlotte untuk melaksanakan pesta penyambutannya bersama teman-teman sekelas. Tapi Charlotte di sini itu masih agak khawatirnya itu bukan gara-gara adiknya. Dia itu khawatir merepotkan teman-temannya. Kalau untuk pesta sih dia oke aja, tapi dia takut ngerepotin. Soalnya kan acara itu akan diadakan setelah ujian selesai. Jadi takutnya itu menyita waktu teman-teman untuk refreshing ataupun apa gitu. Tapi di sini Akihito bilang kalau teman-temannya itu nggak terbebani, malahan mereka setelah ujian lebih senang untuk bersantai bersama si Charlotte karena kan mereka ingin mengadakan pesta penyambutan untuk si Charlotte itu. Ya Charlotte di sini itu pada akhirnya juga menyetujui permintaan si Akihito dan kawan-kawan untuk mengadakan pesta ya. Tapi di sini dia sedikit keluar topik dan mengatakan hal-hal yang gak nyambung dan dia di sini tuh juga minta maaf dan malu sendiri. Seperti yang admin bilang tadi, di sini Charlotte itu salting gitu jika bersama Akihito, sampai dia tuh berbicara di luar topik gitu. Jadi ya setelah mengatakan ya hal yang di luar topik dia jadi malu sendiri. Aduh kenapa aku bilang kayak gitu? Dengan wajah memerah dia memalingkan wajahnya. Ya seperti biasalah cerita-cerita romcom gitu ya. Ya dari sini sih bisa admin simpulin si Charlotte mulai merasakan tumbuhnya rasa suka kepada Akihito gitu. Makanya dia sering banget nih salting dan malu sendiri, sering memalingkan wajahnya dengan keadaan wajah yang memerah gitu. Singkat cerita, Charlotte memeluk Enma yang sedang tertidur, lalu pamit pulang kepada Akihito. Dan di sini dia juga minta maaf kepada Akihito karena telah mengganggu waktunya. Jujur, Akihito di sini itu sedikit bingung nih dengan tingkah lakunya Charlotte beberapa waktu ini. Dari mulai dia sering memalingkan wajahnya, sering berkata yang enggak gitu, maksudnya keluar topik gitu. Jadi bikin si Akihito itu jadi bingung. Ini Charlotte sedang ngapain? Sedang kenapa ini si Charlotte gitu. Tapi dia itu nggak ambil pusing dan dia memilih untuk belajar lagi setelah mereka berdua itu pulang. Dan di sini Akihito kembali nih nyiapin dirinya untuk ujian yang akan diadakan besok gitu. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman Otonari Asobi volume 1 chapter 1. Kenapa kok cuma satu chapter bang? Karena admin pengen bikin satu volume ini jadi beberapa video. Jadi satu video itu satu chapter cuy. Jadi ya mohon maaf nih, sebenarnya admin pengen banget bikin langsung semua chapter, tapi berhubung halaman PDF-nya itu banyak banget sampai 500 lebih gitu ya, 520 halaman kalau nggak salah. Jadi ya mau gak mau admin harus membaginya menjadi beberapa video. Karena ya kalian tau lah admin itu bukannya gimana tapi kan sibuk ya kan ya. Jadi ya mau gak mau harus seperti ini. Bahkan ini rangkuman satu chapternya ini baru selesai ngerangkum cuy, langsung gue rekaman ini. Karena ya lagi sibuk-sibuknya ini admin. Jadi ya gak bisa nih kayak rangkum langsung banyak itu belum bisa gitu. Jadi mohon maaf nih ya. Jadi ya admin janji dah pokoknya Otonari Asobi harus selesai gitu volume 2-nya itu. Jadi sabar dulu intinya untuk chapter 2-nya ya dan chapter selanjutnya gitu. Ya itu aja sih, jangan lupa subscribe, follow dan juga like video ini, komentar yang banyak. Dan untuk masalah admin balas atau tidak komennya itu admin usahakan balas karena ya admin buka komentar itu juga agak jarang sebenarnya, mohon maaf ini. Dan sekian dari admin pamit dulu. Bye.